Yang kami hormati Ketua Bayangkari, yang kami hormati Camat Kabupaten Skadau, yang kami hormati perwakilan pimpinan kerajinan Kabupaten Skadau, serta hadirin undangan yang dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pengukuhan kursus Dekranasda Kabupaten Skadau tahun 2021-2020. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan dengarkan Mars Dekranasda. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Pembacaan doa.
izin untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, perkenan saya untuk memimpin, dan bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Marilah kita hening dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, hingga kami ada pada hari ini berkumpul untuk mengadakan kegiatan pengukuhan pengurus Dekranasda tahun 2001 sampai tahun 2006. Kiranya Engkau berkati para pengurus ini, agar nanti ke depan mampu menjalankan tugas dengan baik dan mampu menjalankan sesuai dengan keinginan kabupaten ini dan memajukan semua kerajinan yang ada di kabupaten ini. Berkati juga kegiatan kami pada hari ini hingga nanti malam, agar apa yang kami rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga Kau selalu memberikan rahmat berlimpah dan kesehatan kepada mereka. Doa ini kami hantarkan kepadamu demi pengantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan SK Pengurus Dekranasda Kabupaten Skadau tahun buku 2021-2026. Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 042-KB-SK-7-2022 tentang pengesahan pengangkatan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau periode tahun 2021-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengesahan pengangkatan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau periode tahun 2021-2026. Ke-1. Mencabut surat keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau nomor 02-SKD-3-2016 tanggal 15 Maret 2016 dan membebas tugaskan dengan hormat jabatan kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Skadau periode tahun 2016-2021. Kedua, mengesahkan pengangkatan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau periode tahun 2021-2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, melaksanakan tugas-tugas Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Kerajinan Nasional. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 18 Juli 2022, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Nyonya Hajah Lismaryani Sutarmiji, ditanda tangani. Lampiran surat keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 042-Dekran-KB-SK-7-2022
tanggal 18 Juli 2022. Susunan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau periode tahun 2021-2026. Pembina Bupati Skadau, Penasehat Wakil Bupati Skadau, Pengurus Ketua Nyonya Magdalena Susilawati Aron SP, Wakil Ketua Nyonya Wiwin Adriana Subandrio Esos, Ketua Harian, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Skadau, Sekretaris Yulita Oktavia SE, Wakil Sekretaris Ayu Andira AMD, Bendahara Sunardi ST, Ketua Bidang Daya Saing Basep SPD, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dunstan Niko ST, Ketua Bidang Kemitraan Vincent Esos, Ketua Bidang Wira Usaha Baru Etika Haryati SE, Ketua Bidang Promosi dan Humas FX Gandring Panuluh Eskom, Ketua Bidang Pendanaan Kepala BPKAD Kabupaten Skadau. Bidang-bidang 1. Bidang Daya Saing 1. Siti Romlah SPD, 2. Yeni Erawati SSPDT, 2. Bidang Manajemen Usaha 1. Vero Aprolonius, 2. Fidelis Aldo S. Ikom, 3. Bidang Kemitraan 1. Herculanus SE, 2. Waidah, 4. Bidang Wirausaha Baru 1. Henrikus Mangku Empil, 2. Julkifli Isya, 5. Bidang Promosi dan Humas 1. Adrianus Opang AMD, 2. Yopi Dayu, 3. Andreas Soekarno SIKOM, 4. Risabella Mulyati SIP, 6. Bidang Pendanaan 1. Pimpinan Bank BRI Cabang Skadau, 2. Fatmawati, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Nyonya Hajah Rismaryani Sutarmiji ditanda tangani. Kepada pengurus yang telah disebutkan namanya, kami persilakan untuk dapat menuju tempat yang telah disediakan. Pengukuhan pengurus Dekranasda Kabupaten Skadau. Kepada Ketua Dekranasda Kabupaten Skadau disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Naskah pengukuhan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau periode 2021-2026 dengan mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Sabtu, tanggal 27 bulan Agustus tahun 2022,
berdasarkan keputusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 42 garing Dekran strip KB garing SK garing 7 Romawi garing 2022 tentang pengesahan pengangkatan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau periode 2021-2026. Saya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Skadau periode 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan organisasi. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan kebijaksanaan kepada kita semua. Penandatanganan naskah pengukuhan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Skadau Bapak Insinyur Haji Muhammad Isa MSI untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan, dan kepada Ketua Dekranasda untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Dan kami undang juga Sekretaris Dekranasda Provinsi untuk dapat bergabung. Terima kasih Bapak Sekretaris dan rombongan, kami persilakan untuk dapat duduk ke tempat semula. Kepada pengurus Dekranasda kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Sambutan Ketua Dekranasda Kabupaten Skadau tahun buku 2021-2026 kepada Nyonya Magdalena Susilawati Aron SP disilakan. Manis-manis si gula Jawa, cara membuatnya di atas meja. Selamat pagi hadirin semua pada acara pengukuhan Dekranasda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat yang pada hari ini diwakili oleh Sekretaris Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Bapak Bupati Skadau yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Bapak Camat beserta Ibu, para tamu undangan semuanya, pengurus Dekranasda yang tidak
dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur patut kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini di Aula UMKM Center kita boleh bersama-sama berkumpul dalam acara pengukuhan pengurus Dekranasda Kabupaten Skadau periode tahun 2021-2026. Para hadirin yang berbahagia, Dekranasda merupakan organisasi atau lembaga non-pemerintah sebagai mitra kerja pemerintah, mempunyai visi untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa berupa produk kerajinan melalui program kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pemasaran atau promosi hasil kerajinan daerah dengan mengikut sertakan dalam berbagai event pameran baik dalam maupun di luar negeri. Kami pengurus Dekranasda yang pada hari ini dilantik atau dikukuhkan berusaha untuk menggali potensi yang ada di Kabupaten Skadau. Saat ini kita sudah memiliki hasil kerajinan berupa anyaman, tenun, hasil pahatan, kayu, manik-manik, kuliner, tradisi dan budaya yang beragam yang patut kita lestarikan bersama. Jadi ada beberapa warisan benda budaya tak benda Kabupaten Skadau yang pada saat ini sudah dimiliki Kabupaten Skadau, yaitu nanti kita akan disuguhkan dengan Jimot Kulon. Jadi ini juga bagian dari warisan budaya tak benda Kabupaten Skadau. Jadi harapan kami melalui Dekranasda juga hal ini bisa kita lestarikan. Dan juga mungkin nanti pada saat makan siang kita juga disuguhkan oleh jorok sawi umo atau jeruk sawi ladang. Jadi ini juga salah satu warisan budaya tak benda yang perlu juga kita lestarikan. Dan juga harapan kami bahwa warisan budaya tak benda yang ada di Kabupaten Skadau juga menjadi bagian dari apa yang akan kita kembangkan di Kabupaten Skadau. Dan saya juga berharap kepada kita semua, kepada Pak Camat, tentunya warisan budaya tak benda ini juga harapan saya bisa kita bawa ke daerah kita masing-masing, kepada kecamatan masing-masing. Ketika ada event-event seperti ini ataupun kegiatan-kegiatan di kecamatan, warisan tak benda itu kita publikasikan bersama supaya Skadau punya ciri khas untuk bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Skadau itu punya ciri khas. Selama ini kita ditanya apa ciri khas Skadau, kita tidak bisa menjawab. Jadi harapan saya Jimot Kulon ini bisa menjadi snack yang setiap kali ada acara bisa ditampilkan. Menjadi salah satu snack yang harus kita tampilkan pada setiap momen. Jadi dengan kepengurusan yang telah dikukuhkan hari ini, saya berharap kepada pengurus bisa membantu saya dalam mengembangkan kebudayaan, kerajinan yang ada di Kabupaten Skadau ini. Dan pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Skadau yang telah banyak mensupport kegiatan Dekranasda, dan kepada pihak swasta juga, Bank Kalbar, Bank BRI, dan pihak swasta lain yang telah banyak membantu kegiatan Dekranasda yang ada di Kabupaten Skadau. Dan juga pada malam hari nanti kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali di tempat ini dalam acara Dekra Fest. Di sini nanti akan anak muda tampil untuk mengenalkan budaya kepada kita semua dan membangkitkan kecintaan anak muda akan budaya. Dan juga harapan kami juga Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Skadau ini bisa mengenal UMKM Center kita, karena di situ tersedia kerajinan dan makanan yang menjadi ciri khas Kabupaten Skadau. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Skadau, kami mohon arahannya untuk pengurus Dekranasda yang pada hari ini dilantik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubatan.
Sambutan pembina Dekranasda Kabupaten Skadau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Skadau kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Isa MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dekranasda. Selamat datang di bumi Lawangkwari, Pak. Mudah-mudahan nanti sebelum pulang jalan-jalan dulu, Pak, lihat-lihat pengrajin yang ada di sekitar kota Skadau. Yang saya hormati Kapolres Skadau atau yang mewakili Ketua, yang saya hormati Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Skadau, Bapak-bapak Kepala SKPD, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, Ibu Ketua Bayangkari, Camat se-Kabupaten Skadau, para perwakilan pengrajin anyaman, tenun, dan pahat dan manik-manik yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan, Ketua Dekranasda beserta para pengurus Dekranasda yang hadir, yang telah dikukuhkan pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini, sampai siang ini, kita masih diberikan rahmat, masih diberikan taufik, masih diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam rangka pengukuhan Dekranasda Kabupaten Skadau tahun 2001-2006. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama tentu saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, karena pada hari ini tidak bisa hadir dalam pengukuhan Dekranasda Kabupaten Skadau karena adanya kegiatan yang bersamaan. Nah, itu pada kesempatan ini saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Skadau untuk mewakili. Pada kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Skadau tentu mengucapkan selamat atas pengukuhan Dekranasda Kabupaten Skadau tahun 2001-2006. Tentu harapan kita dengan dikukuhkannya kepengurusan ini, tentu lembaga ini, organisasi ini akan berjalan sebagaimana mestinya, dan tentu harapan kita Dekranasda akan lebih maju, akan lebih kreatif, akan berinovasi. Saya yakin, karena saya lihat tadi kepengurusan ini cukup beragam. Jadi mudah-mudahan kita doakan Dekranasda Kabupaten Skadau akan cepat tumbuh dan berkembang di dalam terutama di dalam kelompok-kelompok pengrajin. Para hadirin yang saya hormati, tugas dan fungsi Dekranasda adalah menjadi mitra strategis pemerintah untuk menggali, melindungi, melestarikan, membina, dan mengembangkan seni kerajinan berbasis warisan nilai budaya bangsa untuk kesejahteraan pengrajin di Kabupaten Skadau. Jadi kalau kita lihat tujuan organisasi Dekranasda yang independen dan nirlaba ini cukup menarik, Pak, ya, karena tujuan akhir itu untuk kesejahteraan pengrajin. Jadi luar biasa menurut saya. Nah, untuk itu maka kalau kita lihat untuk mewujudkan goal
kesejahteraan masyarakat ini, tentu kita perlu yang disampaikan tujuan tadi menggali, jangan salah gali. Untuk menggali potensi kita ada 87 desa, tentu benar-benar digali potensi terutama seni ini, seni kerajinan ini yang perlu kita gali semaksimal mungkin. Nah untuk itu memang untuk menggali ini tidak semua orang bisa menggalinya Pak, karena setiap orang punya keahlian masing-masing. Untuk itu harus ahlinya. Mengapa? Karena kalau salah menggali, salah mengembangkan. Kalau udah salah mengembangkan, udah banyak kos biaya yang harus kita keluarkan. Nah untuk itu kami sangat mendorong, tadi disampaikan pemerintah ini daerah akan mendorong ini untuk perkembangan Dekranasda. Itu untuk pengurus. Untuk pengrajin memang peluang ini jangan sampai dibuat sampingan. Jadi setidak-tidaknya dalam seni kerajinan ini bapak-bapak yang sudah mempunyai katakanlah produk ini benar-benar diseriusi. Benar-benar ini harus ada sinergisitas, harus ada kerjasama, harus bersama-sama kalau kita ingin maju bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, ada banyak warisan budaya dan kekayaan alam Sekadau yang belum terdata, terbina dan terekspos sehingga potensinya belum muncul. Jika kita berbicara potensi daerah, tentunya harus mengetahui dan paham mengenai apa saja potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Jadi tadi saya sampaikan memang untuk menggali ini perlu keahlian khusus sehingga tidak salah kita dalam mengembangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk menggali potensi setiap desa diperlukan wadah seperti Dekranasda yang bisa menaungi para pengrajin atau pelaku usaha sehingga bisa menunjukkan memiliki potensi-potensi menjadi unggulan untuk Kabupaten Sekadau itu sendiri. Pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan pengurus Dekranasda masa bakti 2001-2006 dengan adanya pengukuhan pengurus baru, Dekranasda Kabupaten Sekadau dapat lebih baik dan lebih maju ke depannya. Apalagi saat ini ada tantangan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dalam masa COVID-19. Ini juga banyak aktivitas kita yang memang dibatasi. Saya yakin dengan kepengurusan yang baru ini, hal ini tentunya dapat kita tanggulangi. Kemudian saat ini juga mulai kenaikan BBM juga akan mempengaruhi nanti bapak-bapak, ibu-ibu pasar. Sudah banyak beberapa komoditi terutama kebutuhan dasar ini mulai menaik. Ini juga menjadi tantangan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, tentu dengan berkembangnya nantinya ini seni kerajinan di Kabupaten Sekadau, tentu harapan kita Dekranasda Kabupaten Sekadau ini bisa bersaing Pak. Jadi bisa bersaing tidak hanya lokal tapi tingkat provinsi dan tingkat nasional. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Pemerintah Kabupaten Sekadau tentu akan mendukung penuh aktivitas Dekranasda dengan melalui bantuan dari dana APBD, melalui organisasi perangkat daerah yang terkait dengan kepengurusan Dekranasda yang nantinya tentu bisa digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentu di samping hal-hal tadi yang telah saya sampaikan, tadi Ibu Ketua udah Dekranasda sudah menyampaikan bahwa untuk kemajuan ini perlu banyak dukungan, melibatkan banyak stakeholder. Nah, tentunya salah satu dukungan yang di luar yang Ibu tadi sampaikan, tentulah dukungan dari Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat. Tentu ini kita perlu karena biar bagaimanapun sudah banyak mungkin pengalaman yang lebih dari provinsi, mungkin bisa kita bawa ke Sekadau untuk percepatan. Kalau maju saya yakin insya Allah maju, tapi yang perlu sekarang ini
langkahnya harus dipercepat, Pak. Jadi kalau kita bicara kerja, jadi tidak kerja, jadi kerja sesuai dengan semboyan kabinet saat ini. Yang itu tentu harapan kita semua stakeholder baik yang ada di kabupaten maupun tadi dari provinsi dapat mendukung bersama-sama untuk kemajuan Dekranasda Kabupaten Sekadau. Kepada semua kepada Ketua Dekranasda beserta jajaran pengurus, selamat berkarya dalam membangun dan mewujudkan Sekadau yang maju, Sekadau yang sejahtera dan bermartabat. Nah, ini visi Pak, visi Kabupaten Sekadau tahun 2021 yang akan kita wujudkan. Tentu program yang sudah tertuang di dalam visi misi ini perlu didukung semua stakeholder. Jadi termasuk Dekranasda dan organisasi lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini mungkin ada hal yang kurang berkenan. Itu dari lubuk hati saya paling dalam, saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan saya hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Sekretaris kepada Bapak Sugiri SEMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Dan pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Ketua yang tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini, dan beliau mengutus saya untuk menyampaikan sedikit kata sambutan untuk kegiatan pada acara ini. Dan perkenankanlah saya akan membacakan daripada kata sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekda, yang terhormat tadi Ketua Dekranasda Kabupaten Sekadau, para OPD daripada dan instansi terkait di Kabupaten Sekadau, para pengurus Dekranasda Kabupaten Sekadau yang baru dilantik, serta undangan, peserta dan pertemuan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tak lupa kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran daripada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan taufik inayahnya serta karunia-Nya, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara pengukuhan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sekadau periode tahun 2001-2026 yang baru kita saksikan bersama. Dan kami selaku pengurus Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Ketua dan jajarannya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus
Dekranasda Kabupaten Sekadau yang telah dilaksanakan pada hari ini. Semoga Dekranasda Kabupaten Sekadau dapat mengemban misinya, yaitu pembinaan kepada perajin sehingga semakin maju dan berkembang, terutama dalam mengatasi dampak daripada COVID-19 yang sampai saat ini belum usai, sehingga dan diharapkan masyarakat di Kabupaten Sekadau semakin sehat dan sejahtera. Hadirin sekalian berbahagia, untuk kita ketahui bersama bahwa Dekranasda Kabupaten Kota adalah bagian daripada Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, dan kita adalah bagian dari Dekranasda Pusat. Dekranasda sebagaimana Dekranasda Pusat merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun pecinta, peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usahanya, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya yang sebagian besar merupakan kelompok usaha kecil dan menengah atau UMKM. Ada beberapa hal yang Ibu Ketua harapkan, terutama dalam kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional, Dewan Kerajinan Kabupaten Sekadau yang baru dilantik ini, adalah segera menyusun rencana kerja, ya, 5 tahunan dan tahunan, dan bersama dengan Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat dapat memantapkan data perajin dan produk kerajinan, termasuk motif dan sejenisnya, ya. Selain itu juga segera mengidentifikasi dan menetapkan kerajinan-kerajinan unggulan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dapat tercapai tujuannya, sehingga baik datanya, fokus daripada objek pembinaannya, dan kuat dalam sinerginya, agar program-program yang dibuat terarah dan terukur serta dapat menciptakan daya saing produk kerajinan daerah. Selain itu, kami informasikan juga bahwa tepatnya pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2022 besok, Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat akan mengadakan rakerda Dekranas se-Kalimantan Barat yang akan diikuti oleh para pengurus kabupaten kota se-Kalimantan Barat dan mitra strategisnya. Selanjutnya, tentang harapan momen rakerda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk mengetahui program kegiatan yang akan disepakati pada tahun 2023 sesuai dengan misi Dekranas Provinsi Kalimantan Barat dan Dekranas Pusat. Selain itu, kesepakatan dalam setiap rakerda tersebut nantinya dapat menjadi acuan untuk menyusun program kerja baik pada Dekranasda Kabupaten Kota maupun Dekranasda Provinsi. Dan saya yakin harapan agar kerajinan Kalbar dapat berdaya saing akan tercapai dengan sinergitas antara Dekranas, Dekranasda Provinsi, dan Dekranasda Kabupaten Kota, serta stakeholder terkait, para perajin itu sendiri, dan dukungan Bapak Bupati beserta jajarannya, saya yakin bisa. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan mudah-mudahan pada kegiatan ini dan upaya-upaya yang kita akan lakukan ke depan dalam Dekranasda dapat menjadi amal ibadah kita masing-masing. Dan saya akan menambahkan sedikit
bahwa Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat ada 4 fokus Pak program yang kami akan maka dalam raker itu tahun 2001 sebenarnya sudah ada kesepakatan. Ini kita evaluasi dalam 2022 dan program 23. Pertama yaitu fokus pada regenerasi perajin. Itu apa nanti disinkronkan antara baik pusat, provinsi maupun daerah. Ini apa yang dilakukan. Jadi tidak terlalu banyak regenerasi itu kegiatan 2 atau 3 atau 2 aja cukup. Bayangkan kalau 2 aja itu melibatkan banyak stakeholder Pak untuk menambah regenerasi perajin. Kedua terkait tentang pembinaan perajin dan kerajinan produknya. Jadi pembinaan perajin itu sendiri dan pembinaan produknya kerajinan. Jadi ada 2 Pak. Perajinnya sendiri dan produknya. Kalau berarti SDM-nya perajin. Kalau produknya berarti ada desainnya, kan? Bagaimana pengemasan dari mutu sampai packaging, ya. Nah itu. Terus ketiga itu terkait dengan pengembangan promosi dan pemasaran. Nah ini udah ke arah digital marketing. Kita harus siap dan mau tidak mau harus ikut dalam pasar global. Kita tidak bisa terkungkung sendiri di dalam satu wadah misalnya lokal konten. Jadi kita kembangkan ke arah global market. Nah ini harus bagaimana menyiapkan. Tentulah harus berdaya saing tadi produknya, kan? Kalau tidak bisa kita bersaing dengan di sisi produknya, di sisi harganya sampai kepada penembus pasar. Dan keempat yaitu terkait pelindungan Pak, yaitu hakinya, hak kekayaan intelektual daripada produknya itu dan harus dilindungi. Orang yang menciptakan itu harus dilindungi. Makanya ada undang-undang hak cipta, hak HKI. Itu ada unsur untuk melindungi yang menciptakan sampai produk mereknya itu dilindungi. Nah itu agar tidak ada penciplakan, peniruan, contohnya peniruan, bahkan peniruan yang dikhawatirkan yang dari seberang Malaysia, dia bisa itu dia ceplak ke sana sehingga dia yang menciptakan akhirnya dia yang brand aja. Ini dikhawatirkan bahkan nih udah ada indikasi ada 1 atau 2 produk ke sana Pak. Contohnya lampit ya di Bengkaya ya. Nah, ada juga ada yang ada di Sidan di Kapuasulu. Itu sudah bahkan kita kalah di UNESCO kemarin tentang Sidan. Tapi kita berupaya terus nih. Jadi belum bisa masuk, sudah diusulkan tapi tidak terdaftar di UNESCO. Nah, ini diuntungkan melalui Menteri Pendidikan. Nah, dari bawah tuh Pak. Dari kalau mengusulkan tadi Ibu Ketua menyampaikan tentang apa itu warisan tak benda tadi, itu diusulkan oleh kabupaten daerahnya Pak. Jadi ada tim khusus untuk mengusulkan daerahnya terhadap misalnya tenun apa yang tadi ditetapkan, dan ada itu mau diusulkan ke provinsi baru ke tingkat pusat. Itu liku-likunya apa tuh alurnya seperti itu, sehingga Pemda sebagai yang punya daripada apa itu warisan itu terlindungi semua. Nah itu yang menjadi titik gerak. Saya rasa itu. Dan belum ini ada pantun Pak, mudah-mudahan nyambung. Itu pantun. Membeli meja dari Gaharu, bertata intan harum baunya. Selamat bekerja pengurus baru, mari wujudkan perajin Skadau berdaya. Berjual kain tepi terminal, haus sedikit minumlah soya. Anyaman Skadau sudah terkenal, mari tingkatkan kehalusannya. Nah,
saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dari kata sambutan Ibu Ketua. Titip salam kepada semua Pak Bupati, Pak Sekda, Ibu Ketua khususnya yang sangat antusias dan saya bangga mempunyai semangat. Saya rasa semua ini akan kita sinergikan bersama Bu. Mudah-mudahan di Rakerda nanti kita jumpa lagi. Dan kami akhiri, sekian dan terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama. Untuk sesi yang pertama kami persilahkan dengan hormat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Skadau beserta seluruh pengurus Dekranasda untuk dapat menuju tempat yang telah disediakan. Oke, izin Pak, Bu, yuk siap. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, lagi 1. Oke, izin Bu, yuk 1, 2, 3, sekali lagi, yuk 1, 2, 3, oke. Selanjutnya untuk sesi foto yang kedua kami mengundang Sekretaris Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Kapolres Skadau atau yang mewakili, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Bayangkari atau yang mewakili, serta Ketua PIP. Pak, yuk siap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kami undang juga Camat Kabupaten Skadau beserta istri untuk dapat bergabung.
Untuk anggota Bayangkari boleh ikut bergabung juga. Untuk pengrajin boleh ikut bergabung juga, berfoto bersama. Bol, ini ya. Rekam kan? Rekam kan? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Skadau beserta Forkopimda dan hadirin tamu undangan untuk menuju tempat pameran kerajinan dari setiap kecamatan dan didampingi oleh Ketua Dekranasda. Ini tempat situ. Ini dari mana nih? Bintang juga ada ini dari. Cuma bikin kerajinan sekarang harus diinovasi. Sekarang kita butuh apa gitu kan? Kan? Harus selesai dulu kan. Ini tempat meragunya. Iya, bawa di maknya. Jadi kreatif kan? Jadi jenis-jenis anyaman. Ya, anyaman macam yang gula. Wajib gitu. Dia harus original. Kebutuhan kita sekarang nyangkut belum ada kan, itu kan
Ini bagus ya. Di hotel misalnya di bawah di atas kan harus sesuai sama dengan biasa ini. Nggak bisa ini hanya untuk di keladang, nggak bisa lagi. Ada inovasi. Ini warna asli nih Pak sebenarnya. Kalau itu kemana asli kan? Gimana Pak? Ini nih warna. Di alam. Kalau nyaman, kalau dia tembus Kerajaan kita Pak. Oh, sini dulu. Tekan kalau ini ya Pak. Nah, ini kalah. Jadi Bapak ini kan lampu itu gantungan lampu itu sebenarnya untuk kita dulu ini kan mana ya Pak? Itu namanya sesuai kebutuhan saat ini. Mau jadi saya sama andainya barang itu fokus ke situ tidak bisa jadi yang belum kita belum ternyata itu yang tantangannya itu kan ini udah ada potensinya tinggal dia menambah ilmu sedikit ya namanya untuk yang mau macam-macam tentang kehalusannya yang paling kan yang ahli juga datangkan yang paling mahal nah tinggal apa aja karena itu ini dari kami ini kan masyarakat fokus gitu oh ini menjadi penghasilan dia bukan itu dia ada mana wakil dia tahu kalau terus jangan itu nah ini dia komen dari kayak jalan kalau dulu ini pakai buah rotan biasa mereka ikan. Ini sempat turut kamu sih. Apa ini? Jadi kasih baterai. Minta apa deh? Kamu apakah untuk mungkin desain diri ya Pak? Ya, desain sendiri. Tadi itu digantung desain diri. Sesuai dengan minta desain bagus dan untuk digantung itu bagaimana, untuk di bawah bagaimana. Jadi hari dua nanti tugas kita tinggal menembus pasar. Ambil pasar. Kalau udah bagus, kan? Kalau belum bagus sodor kan memang itu kebutuhan pasar. Nah, saling persaingan. Mana BUMN tembusnya pakai ini ya kita sama-sama. Saya kalau sendiri itu bisa kan sama. Ini udah halus nih Pak. Kan halus ini. Halus bisa kecil-kecil gini ini tuh ada saja. Tapi ini setiap ini ada deskripsi produk. Ini berbuat dari skripsi dia untuk apa